Halo, ketemu lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua? Di hari Minggu ini mungkin ibu-ibu pada istirahat di rumah ya, berlibur sama keluarga. Semoga menjadi bahagia di tempat keluarga ya. Baik, hari libur ini saya akan memberikan 4 cara memasak ya yang sering kita gunakan dan dampaknya bagaimana sih bagi kesehatan. Tentu ini sangat menarik ya pemirsa ya. Ibu-ibu mungkin tertarik dengan berita ini ya, info-info ini. Baik, sebelum lanjut, saya harap ibu-ibu like ya, kemudian dibagikan kepada teman-temannya di media sosial lain, di grup-grup WhatsApp tentang info ini, agar mereka juga tahu bahwa apa yang hari ini kita sampaikan mereka juga dapat ya. Dan dengan itu Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman Anda yang lain ya, dan juga akan membangun channel ini lebih baik lagi. Oke, ada 4 jenis pemasakan yang sering kita gunakan, walaupun sebenarnya masih ada lagi pembagian-pembagiannya, tapi dari secara keseluruhan ya, pemasakan itu ada menggunakan 4 tahapan ya, atau 4 jenis. Silahkan digunakan mana yang menurut Anda lebih bagus, tapi menurut saya ini perlu Anda pertimbangkan ya. Baik, pertama adalah menggunakan namanya direbus ya. Nah, media memasak dengan direbus ini yang paling aman pemirsa. Dia tidak menggunakan media-media yang berbahaya ya. Artinya tidak terjadinya oksidasi dan lain-lain. Dan direbus ini sering kita gunakan untuk masakan tertentu, misalnya kita memasak telur ya, atau makanan-makanan ikan yang kita rebus ya, kita konsumsi, kita makan. Kemudian juga misalnya kita merebus sayur ya, membuat masakan sop dan lain-lain. Nah, metode merebus ini adalah metode terbaik pemirsa. Dia sangat rendah akan bahaya ya, levelnya paling bawah ya. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan media-media yang misalnya teroksidasi minyak, lemak dan lain-lain ya. Usahakan selalu ada pemirsa ya, ibu-ibu selalu ada dalam memasak setiap hari jenis merebus, karena merebus ini menyehatkan ya, dan kandungan vitamin dan gizinya di dalam rebusan tetap ada ya, walaupun dalam artian ibu-ibu juga harus waspada dengan penggunaan vitamin yang larut air ya. Kemarin saya sudah anjurkan kalau Anda merebus, pertama airnya disesuaikan dengan jumlah keluarga yang ada. Kedua, pancinya ditutup biar uapnya tidak keluar, sehingga tidak mengeluarkan vitamin yang larut air ya, agar konsumsi vitamin ibu bersama keluarga itu terpenuhi ya ibu-ibu ya. Nah, itu yang pertama adalah merebus, dan ini sering dilakukan oleh ibu-ibu tanpa disadari ya. Merebus adalah cara terbaik sebenarnya untuk menghindari penggunaan zat-zat yang berbahaya kalau teroksidasi atau dipanaskan ya. Baik, yang kedua adalah dikukus ya. Dikukus juga termasuk media yang bagus untuk kita lakukan, karena dia juga sangat rendah akan bahaya dalam pemasakan ya. Dikukus sering kita lakukan dalam berbagai macam jenis masakan. Misalnya ibu-ibu membuat pepes ya, pepes apa itu ya, pepes ikan mas, pepes nila, pepes patin. Ibu akan mengukus makanan ini, dan ini sangat bagus ya, sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mengalami penyakit misalnya obesitas ya, karena dia rendah lemak ya, rendah lemak. Anda yang mempunyai masalah dengan gangguan pencernaan ya, misalnya lagi mah ya, yang menghindari penggunaan minyak atau lemak, mengukus sangat dianjurkan pemirsa, dan luar biasa sebenarnya, sangat lezat ya, apalagi mengukus dengan balutan daun pisang ya, yang memberikan aroma yang menarik, atau juga digunakan untuk masakan yang lain. Bahkan kue-kue juga ya banyak yang dikukus, misalnya kue pais ya. Nah, makanan-makanan ini sangat dianjurkan bagi Anda yang mengalami penyakit-penyakit yang mengganggu Anda, terutama pencernaan, misalnya sakit mah tadi, atau bagi Anda yang menghindari penggunaan lemak yang banyak ya. Dan ini sangat sehat pemirsa ya. Dikukus itu sangat sehat, sangat dianjurkan ya. Kita sebaiknya lebih banyak mengukus dan merebus ya. Nah, itu yang media yang kedua ya pemirsa.
Artinya Anda harus benar-benar memilih-milih ya penggunaan metode, karena kadang kita sudah mendapatkan makanan itu yang sehat, tapi dalam perlakuan memasaknya kita mengalami masalah ya. Nah, ini harus kita perhatikan agar kita juga terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi direbus, yang kedua adalah mengukus ya. Kemudian yang ketiga adalah digoreng ya. Digoreng ini paling sering sudah yang kita gunakan ya. Nah, media digoreng ini sebaiknya Anda kurangi atau hindari ya, sedikit saja dalam pelaksanaannya sehari-hari. Kenapa? Karena digoreng itu sudah terjadi namanya oksidasi lemak ya, terutama lemak, dan juga dia kadang-kadang bisa merusak atau mengurangi jumlah zat gizi yang ada. Misalnya digoreng, misalnya ikan yang digoreng pemirsa, dia matang ya, tapi di situ terjadi namanya denaturalisasi ya untuk protein ya, kandungan protein juga akan berkurang. Beda dengan yang dipepes ya, karena dia dipanaskan. Nah, penggunaan dipanaskan ini memang berisiko menyebabkan, digoreng ini ya, berisiko menyebabkan obesitas. Kenapa? Karena dalam setiap gorengan itu akan ada serapan minyaknya. Nah, serapan minyaknya itu bisa sampai 10 gram ya, 8 sampai 10 gram tergantung ya. Tapi kalau Anda menumis itu tidak banyak. Tapi kalau digoreng dia akan menyerap, apalagi makanan-makanan yang memang suka menyerap minyak, misalnya tempe ya, atau beberapa makanan yang memang dia sangat serapan minyaknya sangat tinggi, misalnya telur dadar juga ya. Nah, penggunaan minyak ini yang berlebih pemirsa dengan digoreng itu akan berisiko kenaikan berat badan atau obesitas ya, dan penumpukan lemak-lemak yang tidak baik bagi tubuh, dan ini sangat tidak dianjurkan ya. Belum lagi penggunaan minyak yang berulang-ulang ya. Saya sarankan Anda gunakan minyak itu hanya 2 kali menggoreng. Artinya jangan sampai Anda menggunakan media minyak yang banyak-banyak, mubazir ya. 2 kali, kalau sudah agak kehitaman diganti lagi yang baru ya. Jangan mengkonsumsi minyak yang terlalu hitam. Kita sering lihat ya pisang goreng ya, atau orang yang jual ayam goreng ya, dia akan selalu menambah minyak itu ya, malah dia akan tambahin terus agar wajan atau tempat menggorengnya itu makin tinggi ya, sehingga penggorengannya bisa menggunakan banyak gorengan ya. Pisang goreng kan lebih banyak kalau dia banyak minyaknya ya. Nah, hati-hati atau mengurangilah penggunaan minyak. Kita dibatasi penggunaan minyak. Anjuran pemerintah juga kita sangat dianjurkan jangan banyak mengkonsumsi minyak, karena minyak itu atau lemak itu kandungan kalorinya tinggi pemirsa. 1 gramnya itu 9 kalori, karbohidrat cuma 4, protein cuma 4 ya. Oleh karena itu dia sangat berisiko meningkatkan berat badan. Nah, ini harus diperhatikan ya pemirsa. Media yang ketiga digoreng atau menumis yang menggunakan media yang sedikit. Anda boleh tapi jangan terlalu sering. Gunakanlah media yang pertama tadi direbus, yang kedua tadi adalah dikukus, yang ketiga digoreng ya menggunakan minyak. Oke, yang keempat levelnya adalah dibakar. Dibakar sangat tinggi, levelnya paling atas. Artinya dalam tingkat berbahayanya terjadinya kerusakan makanan ya, dan peluangnya menjadi radikal menjadi terjadinya oksidasi lemak ya, ini sangat tinggi. Dan makanan yang dibakar memang salah satu faktor risiko penyebab kanker ya. Artinya kita boleh menggunakan dibakar, tapi juga hati-hati dalam penggunaannya, jangan terlalu sering ya. Gunakan saja dibakar itu saat tertentu saja yang kita mau. Artinya level dibakar ini lebih paling tinggi atasnya ya, sangat tidak direkomendasikan sebenarnya ya, karena dia sudah levelnya di atas. Sebaiknya hindari atau sewaktu-waktu saja ya pemirsa. Kita harus menghindari faktor resiko penyakit kanker. Kalau tubuh kita bagus sih, kuat, bisa melawan ya, antioksidan, nggak masalah pemirsa. Tapi kalau kita lihat tubuh ya, kita kurang makan sayur dan buah, sedangkan kita perlu vitamin A, C, dan E itu untuk antioksidan. Kita sering mengkonsumsi yang dibakar, kita akan berpeluang terkena kanker pemirsa. Oleh karena itu hindari, jangan sampai kita terkena itu ya, karena penderita kanker sekarang makin tinggi jumlahnya.
dan kita harus mulai menghindari perilaku-perilaku yang bisa mengarah ke sana ya. Sebaiknya kita perbanyak mengkonsumsi bahan makanan yang alami dan cara masak yang alami ya. Oke, itu 4 tadi yang harus kita pertimbangkan dalam cara masak. Pertama, direbus, kedua dikukus, ketiga digoreng atau ditumis, yang keempat dibakar. Makin tinggi ke atas makin tidak dianjurkan ya. Saya sebagai ahli gizi wajib menyampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak agar menjadi pertimbangan ya, karena sehat itu penting pemirsa. Jangan sampai kita sakit. Kita sangat diperlukan keluarga kita untuk sehat, kita untuk mencari nafkah dan lain-lain ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ibu-ibu silahkan praktekkan di rumah. Ayo, pagi ini misalnya ibu merebus ikan ya, atau bisa juga ibu menumis ya, atau membuat pepes ya. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan ibu-ibu untuk kesehatan keluarga ya. Oke, selalu ikuti ahli gizi sehat. Saya akan memberikan info-info terbaru yang mungkin ibu-ibu nggak dapat di channel yang lain ya. Oleh karena itu dukung saya Bu, silahkan ibu subscribe ya, ibu bagikan ke teman-temannya di grup-grup ya, biar mereka juga mengetahui info-info ini. Sehat itu adalah investasi. Kita harus sehat agar kita bisa bekerja, mencari nafkah, beraktivitas untuk keluarga kita. Salam hangat hari Minggu ya. Tetap semangat dan selalu 4M dijaga ya. Jaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan mengkonsumsi antioksidan yaitu vitamin A, C, dan E dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Terima kasih, saya ahli gizi Rosehan. Sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.